Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai materi keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep keruangan dan waktu, kemudian yang kedua menjelaskan interaksi keruangan dan waktu, menjelaskan pengaruh interaksi keruangan dan waktu, menghubungkan keterkaitan antara interaksi keruangan dan waktu, mengklasifikasikan bentuk interaksi keruangan. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai aspek ruang dan waktu. Jadi ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi daratan, perairan, dan udara beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Jadi ruangan di permukaan bumi ini tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Kemudian setiap ruang di muka bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Jadi ruang itu juga mencakup lapisan tanah dan batuan ya, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun persis sama dengan tempat lainnya. Jadi ruang tidak berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Misalnya, salah satu kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, bahan bakar minyak didatangkan dari daerah penghasil minyak ke daerah lain yang tidak menghasilkannya. Sehingga terjadilah konektivitas dan kesaling ketergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dan daerah lain yang membutuhkannya. Ruang juga sebagai tempat manusia berinteraksi dan merupakan tempat segala peristiwa itu terjadi. Jadi itu tadi mengenai ruang. Kemudian mengenai waktu. Yang B, aspek waktu. Waktu ini adalah semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau adalah waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Kemudian waktu sekarang adalah waktu saat sebuah kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga adalah waktu akan datang, adalah waktu yang belum dilalui. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik, hingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat baik buruk ataupun benar salah yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Jadi saling ketergantungan ya antara waktu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sebagai contoh, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita dulu. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Peristiwa yang terjadi di dalam suatu ruang tidak hanya dapat diamati dari ruang kecil saja seperti lingkungan sekitar rumah atau sekolah, namun juga dapat diamati dari ruang yang lebih besar seperti kota, provinsi, ataupun negara. Jadi itu adalah pengertian ataupun penjelasan mengenai aspek ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, interaksi keruangan dan waktu. Jadi interaksi yang pertama adalah mengenai perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Interaksi antar wilayah merupakan suatu proses timbal balik antar daerah atau wilayah karena perbedaan kondisi wilayah,
sehingga menyebabkan terjadinya interaksi wilayah. Misalnya seperti tadi yang di awal, ada daerah yang bisa menghasilkan minyak dan ada yang tidak bisa menghasilkan, maka akan terjadi konektivitas atau jual beli minyak di daerah tersebut. Nah, perbedaan karakteristik ruang antar wilayah itu antara lain yang pertama, kandungan unsur hara lapisan tanah. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman hayati yang menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap daerah. Dan yang terakhir adalah lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Oke, kemudian ada syarat interaksi keruangan. Jadi interaksi keruangan dan waktu merupakan suatu proses timbal balik antar daerah atau wilayah berpengaruh pada tingkah laku pada kedua ruang tersebut. Interaksi keruangan dapat melalui kontak langsung, berita yang didengar, ataupun surat kabar. Interaksi keruangan terjadi karena beberapa kondisi. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity, kemudian kesempatan antara, intervening opportunity, dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau transferability. Untuk yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi seperti di diagram ini ya, seperti dalam diagram. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A itu merupakan penghasil sayuran. Kemudian wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Jadi seperti itu. Misalnya ini yang A itu terjadi di daerah pegunungan dan yang B terjadi di daerah pantai. Seperti ini. Kemudian yang B, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang yang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh faktor tersebut. Contohnya, wilayah A ini surplus sayuran, minus ikan. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan ongkos transportasi yang lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Hal tersebut akan mengakibatkan interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu melemah. Jadi yang ini ya, ini wilayah B. Oke, yang surplus ikan minus sayuran ini adalah wilayah B. Kalau yang panahnya tebal itu berarti dia interaksi kuat karena jaraknya lebih dekat tadi. Kemudian yang panahnya tipis itu berarti interaksinya melemah karena ada tambahan biaya jarak, itu biasanya akan mengurangi mobilitas atau mengurangi tingkat lebih baiklah ke wilayah C aja yang lebih dekat, lebih murah, seperti itu. Kemudian yang C adalah keadaan dapat diserahkan atau kemudahan transferability ya, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang itu memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi.
Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Nah, akibatnya apa? Orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Jadi ada 3 yang harus dilengkapi pada syarat interaksi ke ruangan. Nggak harus sih, tapi boleh salah satu aja. Bisa karena saling melengkapi atau kesempatan antara atau keadaan dapat diserahkan. Oke, kemudian untuk yang ketiga, kita akan bahas mengenai pengaruh interaksi ke ruangan dan waktu. Jadi, interaksi antar wilayah dalam waktu tertentu, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, berpengaruh besar terhadap tatanan hidup manusia. Pengaruh interaksi ke ruangan terhadap hidup manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Ada perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal, kemudian perkembangan sarana dan prasarana, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi pekerjaan, dan perubahan sosial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah mengenai perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Jadi, setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. Yang pertama, untuk pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. Pemusatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan munculnya pusat perdagangan baru. Nah, contoh pusat perdagangan di Indonesia itu ada pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta, kemudian pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandungan Semarang, ada pusat grosir elektronik daerah Progo Yogyakarta, kemudian ada pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibaduyut, ada juga pusat batik di daerah Surakarta. Nah, itu adalah jenis-jenis pusat perdagangan contohnya. Kemudian yang kedua adalah pusat produksi lokal. Nah, ini masuk di pusat produksi lokal. Ini konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal. Untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya mengembangkan potensinya sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia lagi gencar nih menggalakkan gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan nilai tambah, upaya menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, dan membangun kerjasama yang positif antar daerah. Nah, berikut ini contoh produksi lokal ya. Jadi yang pertama ada pusat produksi batik di Lawean, Surakarta. Nah, jadi selain di Surakarta ya, selain dia bisa pusat produksi lokal, dia juga bisa sebagai pusat perdagangan karena di Surakarta itu banyak banget yang namanya grosir batik. Nah, kemudian kembali ke pusat produksi lokal ya, ada pusat produksi gerabah nih di Kasengan, Yogyakarta. Kemudian ada pusat pembudidayaan tanaman hias di daerah Kopeng, yang Salatiga. Dan ada juga pusat produksi tahu di Serasi, Semarang. Dampaknya dari perubahan tatanan sosial ya. Oke. Kemudian ada sebentar, kita bahas ini dulu.
Perkembangan sarana dan prasarana ya. Perkembangan sarana dan prasarana ini adalah mendorong terjadinya interaksi keruangan. Kenapa? Karena fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi dan mengakomodasi meningkatnya mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. Kemudian yang berikutnya C itu adalah perubahan penggunaan lahan ya. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. Ya, jadi perubahan penggunaan lahan ya, yang tadinya lahan untuk pertanian itu harus berubah jadi pusat perdagangan, kemudian infrastruktur transportasi mungkin jadi terminal atau stasiun, kemudian ada infrastruktur jaringan komunikasi, atau mungkin bisa jadi rusun juga karena untuk tempat hunian penduduk. Jadi ada perubahan penggunaan lahan. Kemudian ada perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris ya atau pertanian. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada di sektor agraris. Begitu, padahal ya sebenarnya kita sebagai yang bergerak di sektor jasa pun juga masih butuh yang di sektor agraris. Karena apa? Karena salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makan, dan makannya orang Indonesia itu biasanya adalah menggunakan nasi. Gak cuma tentang nasi, beras, atau padi aja ya, tapi agraris itu ya semuanya, karena kita tuh memang masih butuh makan. Jadi pekerjaan di sektor agraris itu juga sebenarnya masih dibutuhkan. Oke, untuk yang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial, oke, di sini ya. Kita bahas di sini. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya dalam memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi budaya dan saling menghormati satu sama lain terjalin dalam interaksi keruangan. Nah, dampak perubahan tatanan sosial itu antara lain yang pertama, terjalinnya forum kerjasama antar wilayah, baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. Yang kedua adalah akulturasi budaya, baik dalam tatanan hidup, bermasyarakat, hingga ranah religi akan saling mempengaruhi interaksi antar ruang. Nah, oke, kita tarik napas. Kita bahas yang keempat, yaitu mengenai bentuk interaksi keruangan. Ya, jadi aktivitas manusia dalam aspek keruangan dan waktu merupakan kegiatan yang berbentuk interaksi dengan orang lain, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal yang berdampak pada adanya perubahan. Nah, oke, yang pertama kita bahas ada 3 ya di sini ya. Perpindahan penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk konektivitas antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Jadi ini ada macam-macam perpindahan penduduk. Yang pertama ada imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. Kemudian kalau yang kedua emigrasi, ini perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sementara maupun menetap. Kemudian kalau urbanisasi, itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Kemudian ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Kemudian ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar pulau dalam satu negara yang sifatnya menetap. Ini biasanya digunakan untuk pemerataan penduduk. Karena di Jawa misalnya ini sudah terlalu padat, maka penduduknya di Jawa, ayo kita transmigrasi ke Kalimantan atau ke Sumatera, ke Sulawesi, seperti itu. Jadi masih dalam satu lingkup negara Indonesia. Kemudian evakuasi, itu ada perpindahan penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keselamatan lainnya di suatu wilayah. Kemudian sirkulasi, itu
adalah perpindahan penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Ada lagi satu lagi ya, namanya komutasi. Itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang sifatnya tidak permanen pada hari yang sama. Ini untuk perpindahan penduduk. Kemudian untuk komunikasi ya, untuk bentuk interaksi ke ruangan komunikasi. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. Kemudian ada berbagai platform streaming di dunia internet yang memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada website, merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Melalui mesin pencari atau search engine, seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada yang terakhir, yang keempat, contohnya itu ada marketplace ya. Sekarang banyak banget ya marketplace, ada toko oranye, toko hijau dan sebagainya. Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Oke, itu komunikasi. Kemudian untuk transportasi ya, transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Gak cuma barang sih, orang juga bisa ya. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan internasional, ekspor dan impor, perdagangan lokal, pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Oke, contohnya ada, ya ini tadi ya sudah saya sebutkan, ada perdagangan internasional, ekspor dan impor. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sumber yang saya ambil untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.